Mengapa sekarang Iran dan Israel menjadi bermusuhan padahal dulu mereka saling dukung? Kita semua tahu bahwa sudah lebih 20 tahun Iran dan Israel itu perang proksi, perang shadow, saling bunuh dan saling tikam. Keduanya saling menyangkal keterlibatan dalam sebuah aksi atau serangan yang meminjam tangan pihak lain. Agen Mossad bisa memakai orang Iran lokal untuk mengeksekusi ahli nuklir Iran. Demikian juga Iran memakai Hamas dan Hizbullah untuk menyerang Israel. Namun keduanya selalu menyangkal keterlibatan mereka atas semua kegiatan perang, baik langsung ataupun operasi intelijen keduanya. Mereka berdua saling main shadow. Namun akhirnya, di mana sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi, Iran melakukan serangan terbuka terhadap Israel. Kok bisa? Di mana dulu mereka merupakan sekutu dekat dan sekarang menjadi pesaing berat, terutama memperebutkan kota Yerusalem. Benar, di tahun 70-an Iran dan Israel adalah sekutu, namun sekarang mengapa berubah? Kita mundur sebentar melihat sejarah. Di tahun 1948 berdirilah negara Israel, sebuah negara agama, negara Yahudi. Tak lama kemudian negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Turki, adalah negara pertama yang mendukung Israel. Dan coba tebak, negara apa yang kedua yang mendukung berdirinya negara Israel? Ya benar, Iran. Iran dalam catatan kependudukan memang memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar jumlahnya. Salah satu yang terbanyak setelah Eropa adalah wilayah Iran. Di tahun 50-an, 40% minyak Israel diimpor dari Iran. Dan Raja Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, adalah sahabat dekat dengan para pemimpin Israel kala itu. Sementara Iran mengimpor sayuran, buah-buahan, dan senjata dari Israel. Kemudian terjadi pergeseran di tahun 1979 di mana di Iran terjadi revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang dalam pembuangannya dari Prancis dia menggalang kekuatan masyarakat hingga menggulingkan Shah Iran, Reza Pahlavi. Saat itulah berdiri negara Republik Islam Iran. Di saat itulah Ayatullah Khomeini menyatakan bahwa Israel adalah enemy number one bagi Iran. Alasannya karena Israel menjajah Yerusalem yang harus dibebaskan, di mana seharusnya Yerusalem adalah kota suci umat Islam yang harus dikendalikan oleh umat Islam. Permusuhan itu memuncak dengan larangan terbang bagi warga Iran ke Yerusalem, juga membuat embassy, kantor duta besar Israel di Teheran, diubah menjadi kantor duta besar Palestina. Di sisi Israel, secara diplomatik dalam konferensi di PBB, pihaknya menolak dan tidak mengakui adanya negara Republik Islam Iran. Informasi ini semua adalah masih di awal. Dan sejak saat itu, kedua belah pihak saling ingin mengalahkan dan menguasai wilayah regional, kawasan. Mereka masing-masing membangun pengaruh di kawasan. Keduanya bahkan sampai membangun reaktor nuklir dan bom nuklir. Israel melakukan pendekatan dengan negara superpower, terutama Amerika dan Inggris. Sementara Iran membangun kekuatan milisi. Kita tahu kalau conventional warfare, yaitu 1000 pasukan melawan 1000 pasukan, maka Amerika dan Inggris adalah negara yang kuat untuk jadi sekutu. Mengalahkan conventional war, kalau kekuatannya hanya 10 dibanding 1000, maka harus memakai milisi atau proxy, pinjam kekuatan lain. Kalau 1000 lawan 1, pakai cara intelijen, infiltrasi masuk ke dalam. Kembali ke 1000 lawan 10, proxy war dipakai Iran karena Iran yang 10. Membangun milisi di Yaman, Suriah, Lebanon, Irak, semuanya di bawah Garda Revolusi Iran, pasukan elit Iran yang khusus melakukan operasi militernya di luar negeri dan menarget Israel. Sebagai gerakan anti-Iran, Israel juga membangun kekuatan dengan milisi, yaitu membantu mujahidin di Afghanistan dan Kurdistan di selatan Turki sebagai milisi yang berperang melawan Iran. Keduanya saling serang, yaitu Iran dan Israel meminjam wilayah dan pasukan Suriah, Lebanon, Hizbullah melawan mujahidin dan milisi Kurdistan. Hingga puncaknya Israel, Amerika, Inggris membangun organisasi ISIS untuk merusak kekuatan Iran di Suriah, negeri Syam. Perang shadow ini berlangsung 3 dekade sudah. Terutama fokus Israel adalah jangan sampai Iran punya nuklir. Puluhan kali proyek nuklir Iran diserang Israel sehingga Iran main shadow di dalam proyek nuklirnya. Israel pun menggunakan Amerika dan PBB untuk menghalangi proyek nuklir tersebut dan juga membuat Iran jadi musuh dunia dengan diembargo oleh Amerika dan sekutunya. Iran tidak tinggal diam juga, serang Israel di berbagai kantor duta besar di India misalnya, di Thailand, dan pernah membom kapal Israel di Laut Oman di tahun 2021 yang membawa kargo di mana semua itu dibantah Iran sebagai pelakunya. Kalau melihat keduanya dapat dipastikan tidak ada kata damai kecuali tujuan masing-masing tercapai. Iran ingin Yerusalem dan Israel dimusnahkan dari muka bumi. Sementara Israel menginginkan Iran dimusnahkan dari muka bumi dan dilumpuhkan dengan kekuatan superpower di belakang Israel. Sahabat, kalau sudah begini, Indonesia sebaiknya bagaimana? Peace.